bertemu lagi bersama saya Ituy di program VL Virtual Learning. Bro and sis, kalau kemarin kita sudah belajar tentang faktor produksi dalam usaha tani yaitu lahan, hari ini kita akan belajar tentang faktor produksi lain. Tapi sebelum kita masuk kepada materinya, seperti biasa saya punya tebak-tebakan buat kalian semua. Nah, jika gambar yang saya tampilkan seperti ini, menurut kalian faktor produksi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, di sini ada orang, ada mesin, dan ada hewan. Benar sekali. Hari ini kita belajar tentang faktor produksi dalam usaha tani yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan subsistem usaha tani yang apabila faktor tenaga kerja ini tidak ada, maka usaha tani tidak akan berjalan. Besar kecilnya peranan tenaga kerja terhadap hasil usaha tani dipengaruhi oleh keterampilan si pekerja yang tercermin dari tingkat produktivitasnya. Jenis tenaga kerja dalam usaha tani dibagi atas tenaga manusia, tenaga kerja ternak, dan tenaga mesin. Ada beberapa kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja manusia dalam usaha tani, seperti pengolahan lahan, pengadaan saprodi, penanaman, persemaian, pemeliharaan yang meliputi pemupukan, penyiangan, pemangkasan, pengairan, dan lain-lain, panen, pengangkutan hasil panen, dan setelah diangkut maka hasil panen dijual. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Dalam faktor produksi, tenaga kerja terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Karena itulah tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas atau kemampuan dan keahlian serta berdasarkan sifat kerjanya. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi: pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya seperti dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Yang kedua, tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya, seperti tukang listrik, montir, tukang las, supir, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan dan latihan dalam menjalankan pekerjaannya. Misalnya, tukang sapu, pemulung, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa, seperti seorang guru, editor, konsultan, dan pengacara, dan masih banyak contoh yang lainnya. Sedangkan tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi seperti tukang las, pengayuh becak, supir, dan lain-lain. Dalam usaha tani, petani
adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil laut. Petani memiliki banyak fungsi dan kedudukan atas perannya. Di antaranya adalah petani sebagai pribadi dirinya sendiri, petani sebagai kepala keluarga, maksudnya petani adalah kepala keluarga di dalam sebuah keluarganya. Yang ketiga, petani sebagai guru, di mana petani adalah tempat bertanya bagi petani lain. Yang keempat, petani sebagai pengelola usaha tani. Yang kelima, petani sebagai warga sosial atau kelompok masyarakat, dan petani sebagai warga negara. Sebagian besar tenaga kerja manusia dalam usaha tani berlahan garapan sempit berasal dari tenaga kerja dalam keluarga petani itu sendiri. Petani berlahan sempit akan menyewa tenaga kerja buruh apabila tenaga kerja dalam keluarga sudah tidak mencukupi. Meskipun menyewa tenaga kerja hanya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang digarap oleh petani sewa, contohnya dalam penggarapan lahan atau pada waktu panen. Sedangkan untuk usaha tani garapan luas, sebagian besar lebih memilih membayar tenaga manusia di luar keluarga atau petani sewa. Apabila petani pemilik sawah memutuskan untuk membayar petani sewa untuk menggarap lahannya, maka petani pemilik lahan harus mengeluarkan biaya untuk faktor produksi yang lebih besar untuk upah petani sewa. Dalam kegiatan usaha tani, ada beberapa sistem upah yang diberlakukan untuk tenaga kerja manusia. Di antaranya adalah yang pertama, sistem upah harian tidak tetap. Sistem ini menggunakan tenaga kerja buruh tani pada hari itu bekerja, maka pada hari itu pula buruh tani tersebut akan mendapatkan upah dan dapat saja untuk hari selanjutnya buruh tani tersebut tidak kembali bekerja di lahan yang sama. Yang kedua, sistem upah harian tetap. Sistem upah harian tetap merupakan sistem dengan hubungan antara buruh tani dan petani tidak putus apabila pekerjaan telah selesai dan upahnya dibayarkan setiap hari sesuai dengan tingkat upah yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, sistem upah borongan. Sistem upah borongan merupakan sistem jika petani selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka upahnya akan dibayarkan di akhir sekaligus sesuai dengan tingkat upah yang telah disepakati bersama. Yang keempat adalah sistem upah kontrak. Sistem dengan upah kontrak yaitu sistem yang dalam usaha taninya mirip dengan sistem ceblokan. Sistem ceblokan merupakan pekerja yang mengadakan kesepakatan dengan petani tertentu untuk mengerjakan beberapa pekerjaan dalam usaha tani. Upahnya akan dibayarkan pada saat panen, yaitu sebesar 1/4 dari hasil padi atau tanaman yang diperoleh dari luas lahan tertentu. Nah, sampai di sini dapat dimengerti? Oke, saya rasa dapat dimengerti. Jika ada yang tidak dapat dimengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bikin video spesial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Nah, sekian pertemuan virtual learning kita hari ini. Selamat belajar dan jangan bosan-bosan terus untuk selalu mencari ilmu, karena belajar adalah satu hal